على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من عبادك الصالحين. Insyaallah malam ini kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas mengenai masing-masing ta'rif usul fikih secara perlafat mufradnya. Nah, sekarang kita membahas ta'rif usul fikih bi'atibarihi alaman, atau sesuai dengan definisi usul fikih ala maknahu al-laqabi. Usul fikih yang sudah dijadikan sebagai nama atau istilah satu ilmu tertentu, itu maknanya apa? Nah, sebenarnya ini sudah saya bahas di awal-awal, cuman tidak apa-apa kita bahas lagi sekalian. Kita singgung dikit masail atau abu-abu usulil fikih, bab-bab yang ada dibahas dalam usul fikih. Oke. Kemarin apa tarifnya usul fikih? Alaman atau laqaban, bi'tibarihi laqaban atau alaman. Ilmu bil-adillah. Ta'rif usul al-fiqh bi'tibarihi alaman. Definisinya adalah al-ilmu atau yang kita pakai yang ditulis sama Imam Haromen dalam kitab beliau Waraqat. Beliau mendefinisikannya sebagai turuqul fiqhi ala sabilil ijmal. Turuqu al-fiqh ala sabilil ijmal. Kemudian wa kaifiyatu al-istifadatu minha, wa kaifiyatul istidlali biha, bisa juga wa kaifiyah al-istidlal biha. Kemudian wa sifati man yastadillu biha, atau wa hali mustafidiha, sama saja, wa sifati man yastadillu biha atau minha. Oke. Sudah saya jelaskan satu persatu makna dari kalimat ini kemarin di pembahasan muqaddimah usul fikih. Turuqul fikhi ala sabilil ijmal. Maka dari sini pembahasan fikih, maudhu usul fikih yang pertama adalah ma'rifatu ad-dalil ijmalan. Bagaimana seorang mengetahui dalil secara ijmal, secara global. Sehingga masuk dalam pembahasan ini misalnya adalah mengetahui apa? Mutlaqul amri wan nahyi, misalnya. Mutlaqul amri wan nahyi. Mutlaqul amri lil wujub wa mutlaqun nahyi lit tahrim. Ini termasuk ma'rifatud dalil ijmalan atau turuqul fikhi ala sabilil ijmal. Termasuk juga nanti mengetahui fi'lun nabi, perbuatan nabi. Apakah perbuatan nabi itu bisa jadi dalil atau tidak? Kemudian juga mengetahui ijma', qiyas, istishab, dan seterusnya yang sudah kita bahas kemarin. Oke. Kemudian yang kedua adalah mengetahui apa? Kaifiyah al-istidlali biha. Bagaimana setelah kita tahu dalil-dalil ini secara global, maka bagaimana cara kita menggali hukum dari atau istidlal, sama, menjadikan ini sebagai dalil, istidlal. Kaifiyah al-istidlal biha. Maka nanti di pembahasan ini misalnya ada pembahasan bagaimana ketika terjadi ta'arud, ketika terjadi pertentangan misalnya antara antara yang am dan yang khos, atau terjadi pertentangan antara macam-macam lah. Ketika ada dua dalil misalnya fi'il nabi dengan qaul nabi bertentangan, maka bagaimana cara menyelesaikannya, dan seterusnya. Atau diantaranya juga misalnya tarjih, ketika ada am dan khos mana yang ditarjih, ketika ada nasikh mansukh mana yang ditarjih, dan seterusnya. Ini masuk ke dalam pembahasan kaifiyah al-istidlal biha. Kemudian yang terakhir ketiga tentu saja apa? Mengetahui hal mustafidiha.
Syuru atau gampangannya syurutul mujtahid. Apa syarat-syarat orang menjadi mujtahid? Atau tentu saja kita tahu bahwa tidak semua orang layak menggali hukum langsung dari Quran hadis. Lalu kemudian apa kriteria misalnya orang-orang yang layak menggali hukum dari Quran hadis? Maka di pembahasan paling akhir, termasuk nanti min sifatil mufti wal mustafti, itu dibahas mengenai syurutul mujtahid dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari sini Imam Haramain mengatakan abwabul fiqh, bab fikih. Beliau menyebutkan bab yang nanti akan beliau bahas dalam kitab beliau, abwab usul al-fiqh, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sekitar 11. Ada 11 pembahasan yang beliau bahas dalam kitabnya nanti. Yang pertama adalah aqsamul kalam, pembahasan mengenai kalam. Kemudian nanti ada pembahasan mengenai al-amru wan nahyu, al-amru wan nahyu. Kemudian nanti ada pembahasan mengenai al-am wal khas. Ini saya sebutkan begini supaya kalian tahu alur alur cara penulisan beliau dalam kitab nanti, supaya nggak bingung. Karena kalau nggak saya kasih gini nanti kayaknya kalian bingung, kayaknya. Nanti dalam al-am wal khas ini beliau juga membahas misalnya al-mutlaq wal muqayyad. Kemudian nanti ada juga pembahasan al-mujmal wal mubayyan. Kemudian ada juga al-zahir wal muawwal. Zahir wal muawwal. Terus ada juga pembahasan af'alun nabi. Kemudian pembahasan nasikh mansukh. Kemudian ada pembahasan al-ijma', akhbar, al-hadhr. Al-hadhr dan seterusnya. Ada nanti al-ibahah, tartibul adillah, sifatul mufti wal mustafti, kemudian sama syurutul ijtihad, ahkamul mujtahidin dan sebetulnya ini bentuk tabwib yang kalau zaman sekarang sudah ada bentuk tabwib yang baru yang biasanya dibuat sama ulama-ulama mutakhirin, di antaranya Imam Subki dalam Jamul Jawami. Beliau membuat tabwib usul fikih yang lebih asmal wa abad, lebih mengumpulkan seluruh pembahasan-pembahasan usul fikih. Misalnya Imam Subki dalam kitabnya beliau membagi pembahasan usul fikih menjadi dimulai dari pembahasan Alkitab, Al-Quran. Nah, bahas tuh nanti Al-Quran. Kemudian pembahasan mengenai as-sunnah, Alkitab, as-sunnah, al-ijma', al-qiyas, al-adil, al-mukhtalifah, dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya kan? Seperti yang kemarin saya terangkan bahwa dalil-dalil yang disepakati para ulama adalah kitab, was sunnah, wal ijma', wal qiyas. Kemudian nanti ada dalil-dalil lain yang diperselisihkan. Apa itu misalnya qaulus sahabi, amalu ahlil Madinah, dan seterusnya. Kemudian nanti ada ta'arudul adillah. Nah, pembahasan ta'arudul adillah. Turukul jama' wa tarjih. Bagaimana kalau ada dua dalil yang saling kontradiksi secara zahir, bagaimana cara kita melakukan al-jam'u. Al-jam'u bainal adillah al-muta'aridah. Merekonsiliasi atau mengkompromikan, itu dia. Bagaimana kita mengkompromikan ketika ada dua dalil yang saling berselisih. Atau enggak, kalau misalnya tidak bisa dikompromikan berarti harus ditarjih salah satunya. Nah, terakhir baru kemudian pembahasan mengenai ijtihad. Oke. Langsung setelah beliau nanti menyebutkan bab usul fikih, beliau langsung membahas mengenai aqsamul kalam. Nah, langsung aqsamul kalam. Jadi nanti beliau cara model nulisnya itu setelah ngasih ta'rif usul fikih bi'tibari alaman, kemudian langsung ke abwab usul fikih, menyebutkan bab usul fikih, akhir tiba-tiba langsung membahas aqsamul kalam. Jadi mengalir gitu aja. Mirip kayak tulisannya Imam Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikr. Juga dalam syarahnya Nuzhatun Nazar. Aqsamul kalam dibagi menjadi 3 oleh beliau. Bi'tibari ma yatarakab minha. Ada. Kira-kira
satu kalimat disebut kalam itu ketika tersusun dari apa saja. Nah, itu namanya aqsamul kalam, al kalam bi'tibari ma yatarakkabu minhu. Kemudian nanti ada pembagian yang kedua, kalam bi'tibari madlulihi. Bi'tibari madlulihi ini nanti pembahasannya kalam kalam itu dibagi menjadi dua, ada khobar, ada insya. Kalau dalam mantik dimulai dari lafadz, al-lafdhu imma mufradun wa imma murakkabun. Nanti yang murakkab ada yang murakkab naqis, ada yang tam. Nanti yang tam ada yang khobar, ada yang insya. Yang naqis ada yang isnadi dan ada yang taqyidi. Isnadi ada dua, ada yang mudhaf ilaih sama sifat mausuf. Yang taqyidi enggak. Sorry. Taqyidi ada dua ya, sifat mausuf sama mudhaf ilaih. Yang isnadi itu tam ya, khobar dan khobar taqyid ya. Isnadi itu khobar antara mubtada khobar sama satu lagi apa, fi'il dan fa'il. Kemudian yang ketiga, setelah bi'tibari madlulihi, terakhir bi'tibari isti'malihi. Bi'tibari isti'malihi, dilihat dari si isti'malnya, ada hakiki dan ada majazi. Oke, langsung aja kita bahas ke kitabnya. Ini pengantar aja supaya kalian tahu arah pembicaraannya nanti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifu usulil fiqhi bi'tibarihi alaman. Definisi usul fikih dilihat dari sisi kalimat atau kata usul fikih sebagai alam, sebagai nama satu ilmu tertentu, satu fan ilmu tertentu. Wa usulul fiqhi, usul fikih alladhi wudi'a fihi hadhil warqat. Usul fikih sebagai nama di mana lembaran-lembaran ini dibuat. Artinya warqat itu dibuat dengan judul usul fikih. Nah, usul fikih yang dijadikan judul atau dijadikan nama sebagai ilmu yang ada dalam warqat ini, maksudnya definisinya adalah turuquhu, ay turuqul fikhi. Usulul fikhi yakni turuqul fikhi, seperti yang saya jelaskan tadi. Turuqul fikhi ala sabilil ijmal. Jalannya fikih atau dalil-dalil fikih ala sabilil ijmal secara global. Seperti misalnya kamu telakil amri wan nahyi wa fi'lin nabi sallallahu wal ijma' wal qiyas wal istishab min haitsul ba'ts an awwaliha bi annahu lil wujub. Jadi kalau kita bahas dari yang pertama mutlaqul amri bi annahu lil wujub. Mutlaqul amri ketika ada sighat perintah, maka secara ketika perintah itu kalimat perintah yang mutlaqul amri maknanya apa? Lil wujub. Wa tsani yang kedua mutlaqun nahyi bi annahu lil hurmah. Jadi ketika ada larangan secara mutlak maka maknanya apa? Haram. Wal baqi dan sisanya yakni setelah mutlaqul amri wa mutlaqun nahyi berarti yang ketiga fi'lun nabi, ijma', qiyas, istishab bi annaha hujajun. Empat hal ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa ghairi dzalik mimma sayati ma'a ma yata'allaqu bihi. Dan dalil-dalil yang lain yang akan dijelaskan nanti. Yang jelas secara global, seluruh dalil-dalil ini dibahas secara global. Bi khilafi turuqihi ala sabilit tafsil. Usul fikih ini tidak membahas cara penggalian dalil fikih secara terperinci ala sabilit tafsil. Misalnya nahwu aqimus shalah wa la taqrabuz zina. Kemudian wa salatihi sallam, salatnya Nabi sallam fil Ka'bah, ini tidak dibahas dalam usul fikih. Maksudnya pendalaman aqimus shalah menjadi perincian-perincian salat itu wajib, syaratnya apa, rukunnya apa, itu tidak menjadi pembahasan usul fikih. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Oh berarti kalau orang cuman khalwah bagaimana, kalau misalnya khalwahnya itu begini, kalau begitu itu bagaimana, dan seterusnya. Kama akhrajahu Syaikhan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim mengenai salat Nabi di dalam Ka'bah. Wal ijma' ala anna li bintil ibn as-sudus ma binti sulbi haitsu la mu'assiba lahuma. Ini juga bukan pembahasan usul fikih. Bahwasanya ulama ijma', umat Islam ijma', ulama muslimin ijma' sepakat ketika ada
anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki, bertemu dengan anak perempuan bintis sulb. Bintis sulb itu adalah anak perempuan kandung. Jadi ketika ada orang mati, Zaid mati, kemudian di antara ahli warisnya adalah cucu perempuan dari anak laki-laki plus ada anak perempuan kandungnya. Maka bagian cucu perempuan dari anak laki-laki berapa? Bagiannya adalah 1/6. Haitsu la mu'assiba lahuma, ketika dua perempuan ini, yakni anak perempuan kandungnya ataupun cucu perempuan dari anak laki-lakinya ini tidak punya asobah. Asobah itu berarti saudara laki-laki mereka. Karena kalau dua-duanya punya asobah, maka nanti langsung lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, ini pembahasan ini bukan usul fikih. Ini pembahasan fikih, bukan pembahasan usul fikih. Wa qiyasil aruz 'alal burri. Kemudian mengkiaskan beras pada gandum. Fimtina'i bai'i ba'dhi bi ba'din. Nabi melarang orang jual beli antar gandum dengan gandum. Kemudian oleh para ulama beras dikiaskan dengan gandum. Maka jual beli beras dengan beras itu juga tidak boleh. Apakah ini usul fikih? Bukan, ini bukan pembahasan usul fikih. Illa mathalan bimathalin yadan biyadin. Dilarang jual beli beras dengan beras kecuali harus apa? Mathalan bimathalin, harus satu jenisnya harus sama, ukurannya harus sama, yadan biyadin, dan harus apa? Kontan, harus di tempat. Tidak boleh pertama tidak boleh utang, juga tidak boleh tempo. Hanya tempo itu saya membeli berasmu dengan beras saya, jenisnya sama, ukurannya juga sama, tapi beras saya berikan sekarang, nanti beras kamu nanti aja, 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Nah, itu berarti tidak yadan biyadin. Kama rawahu Muslim. Oke. Wastishabut taharah liman syakka fi baqaiha. Ini yang saya jelaskan kemarin, saya singgung kemarin. Istishabut taharah liman syakka fi baqaiha, ketika ada orang ragu apakah air yang ada di hadapan saya ini suci atau tidak, maka bagaimana? Kita bisa menggunakan kaidah istishab al-aslu at-taharah. Pada dasarnya air itu suci. Lah, ini juga bukan falaisat min usulil fiqhi, semua itu tadi bukan pembahasan usul fikih. Kenapa? Wa in dzukira ba'duha fi kutubi tamtsilan. Meskipun beberapa kasus di atas itu tadi disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih, tapi tamtsilan, cuman sebagai contoh. Karena ini hakikatnya bukan pembahasan usul fikih, karena pembahasan-pembahasan tadi itu sudah masuk ke ranah apa? Tafsili. Hal-hal yang sifatnya terperinci. Nah, bagian definisi yang kedua adalah, atau definisi lanjutannya, wa kaifiyatul istidlali biha. Nah, itu dia. Kaifiyatul istidlali biha. Bagaimana cara seseorang menggali hukum dari dalil-dalil tersebut? Ai biturukil fikhi, yakni dengan metode fikih, min haitsu tafsiliha, dari sisi perincian-perinciannya, inda ta'arudiha, ketika terjadi perselisihan, ta'arud. Likauniha dhanniyah, karena yang namanya fikih itu kan sifatnya dhanni, bukan yakini. Min taqdimil khas. Misalnya apa? Misalnya seperti ketika ada dalil yang khas, maka kita dahulukan yang khas daripada yang am. Nanti penjelasan am khas itu akan dibahas di belakang. Wal muqayyad 'alal mutlaq, ketika ada dalil yang muqayyad kita dahulukan, kita unggulkan daripada yang mutlaq. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain, misalnya kayak taqdim al mubayyan 'alal mujmal, dan seterusnya. Mendahulukan nasikh daripada mansukh. Wa kaifiyatul istidlal biha tajurru ila sifati man yastadillu biha. Nah, kaifiyatul istidlal ini kemudian nanti pembahasan ini akan mengarah ke sifati man yastadillu biha. Kriteria-kriteria orang yang layak istidlal dari dalil-dalil tersebut, yakni sifatul mujtahid itu tadi. Wa huwa al mujtahid, man yastadillu biha. Ini adalah siapa? Mujtahid. Oke. Fahadhi thalathah hiyal fan al-musamma bi usulil fiqh. Nah, 3 pembahasan ini, nah yang saya sebutkan 1, 2, 3 ini, 3 fan ini adalah al-musamma bi usulil fiqh, fan yang disebut sebagai fan usul fikih, li tawaqqufil fiqh alai, karena pembahasan fikih atau ma'rifatul fikih, seorang yang pengen tahu fikih itu bergantung kepada 3 fan ini. Kemudian beliau menjelaskan mengenai bab-bab usul fikih. Abwabu usulil fikih. Bab-bab usul fikih ada macam-macam. Tentu saja sekali lagi saya jelaskan tadi, bab-bab usul fikih yang beliau sampaikan di sini ini bab-bab usul fikih yang masyhur di zamannya. Karena kalau zaman sekarang di era mutaakhirin itu sudah punya taksim atau tabwib tersendiri dalam menulis kitab usul fikih.
Beliau membahas pertama dimulai dengan aqsamul kalam, wal amru wan nahyu, wal am wal khasu. Kemudian dalam am dan khas disebutkan apa? Wa yudhkaru fihi al mutlaq wal muqayyad, wal mujmal wal mubayyan, wal zahir wal muawwal. Fi ba'di nusakh ada kata-kata al muawwal wa sayati, dan pembahasannya akan datang nanti. Wal af'alu. Oke. Wal af'alu, af'al di sini maksudnya perbuatan nabi, wan nasikh wal mansukh. Kemudian wal ijma' wal akhbar wal qiyas wal hadhr wal ibahah wa tartibul adillah, sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Ini semua beliau sebutkan bab-bab yang akan beliau bahas nanti. Kemudian tiba-tiba beliau, bukan tiba-tiba sih, beliau langsung membahas apa? Aqsamul kalam. Membahas mengenai apa? Kalam. Tanpa ada judul babnya. Nah, kalau di kitab-kitab yang sudah ditahqiq sama ulama lain mesti nanti dikasih bab. Nah, kayak di kitabnya Zidan itu yang bagus itu. Langsung ada babnya. Fa amma aqsamul kalam. Hidungnya besar. Aqsamul kalami. Pembahasan kalam di sini sesungguhnya ini adalah pembahasan ulama nahwu. Kenapa ulama usul fikih ikut-ikut membahas aqsamul kalam di sini? Karena tentu saja usul fikih itu tugasnya atau tujuannya ingin memahami Al-Quran dan Sunnah. Lah yang namanya Quran dan Sunnah menggunakan bahasa Arab. Mau nggak mau, akhirnya mereka juga mencatut-catut pembahasan apa? Pembahasan lughah, bahasa Arab. Sehingga masuklah pembahasan nahwu, pembahasan balaghah, dan seterusnya. Fa amma aqsamul kalam fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam ismani. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Pembahasan kalam dilihat dari bi'tibari ma yatarakkabu minha. Beliau mengatakan minimalnya kalam atau satu kalimat, susunan yang murakkab disebut kalam itu minimalnya ismani, tersusun dari dua kalimat isim. Contohnya nahwu zaidun qaimun, jelas lah ya, mubtada khabar. Tapi sesungguhnya ma yatarakkab minhu ismani ini bisa surahnya bisa 4. Yang pertama mubtada khabar, contohnya seperti zaidun qaimun. Kemudian yang kedua contohnya bisa mubtada plus fa'il sadda masadda khabar. Nah, ya kan? Contohnya apa? Amujtahidun zaidun misalnya begitu. Amujtahidun zaidun. Apakah mujtahidun? Apakah orang yang bersungguh-sungguh? Siapa? Zaidun Zaid. Jadi Zaid di situ bukan menjadi khabar tapi menjadi fa'il sadda masadda khabar. Atau bisa juga mubtada plus naibul fa'il sadda masadda khabar. Contohnya apa? Ya tinggal dicari ini aja, isim mushtaq yang maf'ul, yang isim maf'ul. Misalnya amahmudun al-kadzib. Nah, itu bisa juga. Amahmudun al-kadzib. Apakah dusta itu dicela? Apakah dicela? Apa yang dicela? Al-kadzibu, dusta. Al-kadzibu di situ tidak menjadi khabar tapi menjadi naibul fa'il sadda masadda khabar. Bisa juga ismani ini tersusun dari isim plus fi'il. Tadi kan ismani isim plus fi'il dan fa'ilnya. Berarti contohnya apa? Zaitun koma dan seterusnya. Zaitun koma yakni huwa. Paham? Oke. Kemudian au ismun wa fi'lun atau tersusun dari isim plus fi'il. Contohnya apa? Nahwu qoma zaidun. Atau bisa juga fi'il plus isim plus fi'il ini kan contohnya qoma zaidun ini adalah fi'il dan fa'il. Bisa juga fi'il plus naibul fa'il. Duriba zaidun itu bisa juga. Au fi'lun wa harfun. Nah, ini dia. Ini beliau menyalahi atau menyelisihi pendapat jumhur ulama nahwu. Fi'il dan huruf itu menurut jumhur ulama nahwu tidak bisa disebut sebagai apa? Kalam. Contohnya beliau mengatakan nahwu maqoma. Nahwu apa? Maqoma. Maka athbatahu ba'duhum walam ya'udda ad-dhamira fi qama ar-raji' ila zaidin mathalan li'adami dhuhurihi. Jadi padahal sesungguhnya misalnya kita katakan maqoma itu kan di dalam koma itu kan ada dhamir mustatir yang kembali kepada isim dhohir sebelumnya. Bisa jadi zaidun, bisa jadi siapapun lah. Terserah. Isim dhohir yang disebut sebelumnya. Cuman di sini kenapa kok tetap dikatakan fi'il dan huruf? Bukannya ada isim di situ. Kenapa nggak disebut fi'il, huruf dan isim? Yang disebut cuma fi'il dan huruf. Karena sebagian ulama mengatakan yang dihitung itu isim-isim dhohir saja.
isim dhamir tidak dihitung. Kenapa? Karena yang namanya dhamir mustatir itu innama huwa suratun aqliyah la tahqiqa lahu fil kharij. Yang namanya isim dhamir yang mustatir itu hanya surah akli saja, gambaran akal kita, gambaran yang ada di benak kita. La tahqiqa lahu fil kharij, tidak ada bentuknya, tidak ada realitasnya di alam nyata. Di adamil kharij. Wal jumhur ala addihi kalimatan. Nah, jumhur ulama, meskipun jumhur ulama tetap menganggap isim dhamir itu tetap dianggap sebagai apa? Kalimat. Sekali lagi, ini beliau menyelisih apa? Jumhur ulama yang mengatakan apa? Kalam itu tidak bisa tersusun hanya dari kalimat huruf dan kalimat fi'il. Kemudian yang terakhir, au ismun wa harfun, ini juga sama. Ini qaul dhaif. Ini qaul dhaif. Yang muktamad tetap saja kalam itu juga tidak bisa tersusun dari kalimat isim plus kalimat huruf. Beliau memberi contoh wa dzalika fin nida. Kalam yang tersusun dari isim dan huruf ini contohnya adalah nida. Nahwu ya zaidu, kata beliau. Ya zaidu ini takdirnya apa? Ad'u atau unadi zaidan. Jadi pada hakikatnya ya zaidu ini kalau ditampakkan asalnya dia tersusun dari fiil dan isim, unadi zaidan. Sekali lagi ini pendapat yang dhaif. Oke. Kemudian wal kalamu yang qasimu ila amrin wa nahyin. Lah ini i'tibar yang kedua. Al kalam bi'tibari madlulihi. Jadi kalau yang pertama bi'tibari apa? Ma yatarakkabu minhu. Sekarang yang kedua ini al kalam bi'tibari madlulihi. Kalam bi'tibari madlulihi terbagi menjadi ila amrin wa nahyin. Ada perintah dan larangan. Nahwu kum wala taq'ud. Contohnya apa? Kum wala taq'ud, berdiri dan jangan duduk. Ini kum ini perintah, taq'ud la taq'ud ini apa? Nahi, larangan. Wa khabarun, kemudian ada juga kalam bi'tibari madlulihi berupa khabar. Nahwu ja'a zaidun. Khabar itu apa? Definisinya? Ma yahtamilu as-sidq wal kadzib. Setiap kalam yang mengandung dua kemungkinan, bisa dikatakan benar, bisa juga dikatakan apa? Dusta. Ja'a zaidun. Wastighbarun. Istighbar di sini maksudnya istifham, bahwa al-istifham. Bisa juga kalam itu berupa istifham. Pertanyaan, nahwu hal qama zaidun. Apakah Zaid berdiri? Fayuqalu na'am aula, maka jawabannya bisa ya atau tidak. Wa yanqasimu aidan ila tamannin. Kemudian kalam juga terbagi menjadi apa? Tamanni. Tamanni itu apa tamanni? Angan-angan. Baik angan-angannya itu apa? Angan-angan yang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi. Itu namanya tamanni. Contohnya apa? Nahwu laitas syababa ya'ud. Seandainya masa muda ini bisa kembali. Ini tentu saja angan-angan yang nggak mungkin apa? Terjadi. Wa ardun. Ard itu apa ard? Ard itu adalah kalamun dalun bil wat'i 'ala talabi bi rifqin walinin. Jadi ard itu adalah permintaan sama kayak tolab. Jadi kayak perintah begitu, tapi sifatnya bukan jazim. Permintaan dengan halus, dengan lembut. Apa istilahnya ya? Bukan. Rayuan. Jadi meminta dengan cara merayu, kira-kira begitu. Nahwu ala tangzilu indana. Tidakkah kamu mau untuk singgah di tempat kami? Wa qasamun juga ada yang kalam satu kalam itu madlulnya qasam, sumpah. Nahwu wallahi la af'alanna kadza. Sebetulnya ya, kalau kita lihat pembagian kalam bi'tibari madlulihi dalam mantik itu malah lebih mudah. Jadi kalam dibagi menjadi dua, ada apa? Murakab, mufrad. Ada pertama dilihat dari murakab dan mufrad. Kemudian yang murakab ada dua. Ada isnadi dan ada takyidi. Yang takyidi ada dua, ada mudhof idhofah, sama satu lagi apa? Sifat mausuf. Kemudian yang isnadi ada dua, ada khobar dan insya. Khobar itu mayah tamilu sidq awil kadzib. Kalau insya itu
layah tamilu as-sidq awil kadzib. Nanti yang insya ada dua, ada tolabi, ada yang ghairu tolabi. Nah itu malah enak pembagiannya. Nah, yang tolabi misalnya kayak amr, nahi, kemudian istifham, kemudian dan seterusnya. Yang ini yang ghairu tolabi contohnya apa? Madh, adzam, pujian, kemudian celaan dan seterusnya. Tidak ada unsur tolabnya sama sekali. Nah itu malah lebih enak pembagian seperti itu. Oke. Khobar tadi definisinya apa? Ma yahtamilu as-sidq awil kadzib. Ada tambahan sebetulnya. Ma yahtamilu as-sidq awil kadzib li dzatihi. Ada kata-kata li dzatihinya. Maksudnya apa? Jadi begini. Kalau saya mengatakan Allah wujud, atau saya rubah lah, misalnya saya mengatakan Zaid itu wujud, itu kan khobar itu. Saya memberitakan tentang wujudnya Zaid. Khobar yang barusan saya sampaikan itu yahtamilu sidq apa enggak? Ya kan, yahtamilu sidq awil kadzib. Bisa jadi khobar itu benar, bisa jadi keli. Sekarang kalau saya ngomong Allah itu wujud, yahtamilu sidq awil kadzib enggak? Ayo. Hah? Yahtamilu sidq awil kadzib enggak? Kamu khawatir kalau misalnya bilang sebetulnya kata-kata Allah wujud, ya Allah wujud itu li dzatihi. yakni kalau kita periksa dari sisi hanya dari sisi bentuk kalamnya, bentuk kalimatnya, itu yahtamilu sidq wal kadzib. Jadi kata-kata Allah wujud. Sekali lagi saya ulang ya biar imanmu enggak ini. Jadi Allah wujud itu kan khobar. Dan yang namanya khobar fi dzatihi, khobar fi dzatihi itu yahtamilu sidq awil kadzib. Tapi masalahnya qadhiyah Allah wujud itu sudah dikuatkan oleh banyak hal-hal lain, dalil-dalil lain, argumen-argumen lain, sehingga khobar Allah wujud itu ketika dilihat dari ma'aghairihi, dilihat dari dalil ditimbang dengan timbangan-timbangan yang lain, maka dia menjadi apa? Hanya kemungkinannya hanya benar. Ya tetap khobar. Secara apa namanya? Bentuk kalimatnya tetap khobar. Secara bentuk kalimatnya tetap khobar. Tapi kenyataannya kalau kita lihat dari sisi kenyataannya, maka kemungkinannya cuma satu, yaitu benar. Jadi paham ya? Oke. Jadi kalau khobar apa namanya? Ya, yang lidzatihi itu tadi itu sudah pasti yahtamilu sidq awil kadzib. Tapi kalau khobar bi'tibaril mukhbir bihi atau mukhbar bihi, dilihat dari sisi apa yang dikabarkan. Jadi kalau dilihat dari sisi nama khobarnya, khobar sebagai kalimat yang khobari, maka dia yahtamilu sidq awil kadzib. Tapi kalau dari sisi apa namanya? Mukhbar bihi, objek yang dikabarkan, maka bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama, ma la yumkin wasfuhu bil kadzib. Khobar-khobar yang enggak mungkin kita sifati dengan dusta, pasti benar. Contohnya ka khobarillahi wa rasulihi at-tsabit anhu. Seperti misalnya berita-berita yang Allah sampaikan, berita-berita yang disampaikan oleh Nabi secara mutawatir, itu tidak mungkin apa? Tidak mungkin dusta, pasti benar. Kemudian yang kedua, ma la yumkin wasfuhu bisidq. Khobar-khobar yang enggak mungkin disifati dengan benar, pasti keliru. Seperti misalnya kalau khobar anil mustahil syar'an aw aqlan. Khobar-khobar yang mustahil syar'i maupun mustahil akli. Mustahil akli seperti misalnya istima'u liddain. Ada orang memberi kabar kamu bahwa ada ini loh, ada apa namanya? Saya melihat ada benda yang gerak dan diam sekaligus di waktu yang sama di satu benda yang sama. Itu jelas nggak mungkin terjadi. Atau mustahil syar'i itu tadi akli. Sekarang yang syar'i nggak mungkin. Mustahil syar'i misalnya tiba-tiba kamu dapat kabar Abu Lahab masuk surga. Itu apa? Mustahil syar'i. Atau enggak misalnya ada orang ngaku sebagai nabi, itu jelas mustahil syar'i. Tapi secara akli mungkin nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad? Secara akli ya mungkin aja secara akli, tapi secara syar'i mustahil, nggak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad.
Ada yang ngaku Nabi di mana? Depok. Di mana sih? Kalau Bekasi ngaku Imam Mahdi. Jadi sombong itu. Dajjal itu ke Surabaya. Nggih. Atau yang ketiga, mayum kinu ayu sofa bisidq awil kadhib imma ala sawa au ma'a rujhani ahadihima. Khabar yang mungkin disifati benar atau bohong, baik ala sawa au ma'a rujhani ahadihima. Oke. Wa min wajhin akhar. Nah, ini yang ketiga. I'tibar yang ketiga. Wa min wajhin akhar yang qasim ila haqiqatin wa majaz. Khabar terbagi menjadi dua, bi'tibari apa? Isti'malil lafadz. Dilihat dari sisi penggunaan lafadznya. Jadi lafadz itu ada yang digunakan dengan makna hakiki, kemudian ada lafadz yang digunakan dengan makna apa? Majaz. Ya wajhin akhar yang qasim ila haqiqatin wa majaz. Fal haqiqah, apa itu haqiqah? Ma baqiya fil isti'mali ala mawdu'ihi. Haqiqah adalah setiap lafadz yang digunakan sesuai dengan maudhu'nya, makna maudhu'nya. Saya ulangi, haqiqah adalah setiap lafadz yang digunakan sesuai dengan makna maudhu'nya. Artinya apa? Artinya bahwa lafadz ini memang lafadz yang atau makna hakiki itu hanya satu. Makna hakiki menurut definisi ini hanya satu. Apa itu? Hakiki lughawi. Ya kan? Dalam dalalatul alfat ada dalalah wat'iyah kan? Nah, dalalah wat'iyah itu adalah dalalah makna di mana lafadz itu memang sejak awal digunakan untuk memaknai apa? Itu namanya dalalah apa? Wat'iyah, itulah makna hakiki. Maka menurut definisi ini, hakiki itu cuma satu, yakni hakiki lughawi. Jadi kalau saya mengatakan ingsanun, maka maknanya cuma satu, apa itu? Makna hakikinya cuma satu, apa itu? Hayawanun natik. Kalau saya mengatakan asadun, maka maknanya makna hakikinya cuma satu, apa itu? Kalau saya mengatakan sholah, maknanya makna hakikinya cuma satu, apa itu? Ad-du'a. Ad-du'a. Iya, lughatan, hakiki lughawi. Pakai definisi ini berarti makna hakiki cuma satu, apa itu? Hakiki lughawi. Berarti kalau saya mengatakan sholat, makna hakikinya cuma satu, yaitu apa? Ad-du'a. Tapi masa salat apa fi'lun wa itu fi'lun. Nah itu bukan ini, bukan wati, bukan dalalah wati. Nanti akan dijelaskan. Oke, sekali lagi, makna hakiki yang pertama adalah ma baqiya fil isti'mal ala mawdu'ihi. Satu makna yang digunakan sesuai dengan makna maudhu'nya. Kemudian waqila, nah ini takrif yang kedua. Definisi kedua dari makna dari apa? Dari makna hakiki. Apa itu? Ma ustu'mila fi ma ustuliha alaihi minal mukhatibah. Makna hakiki adalah ma ustu'mila, yakni setiap makna yang digunakan fi ma ustuliha alaihi. Makna-makna yang memang diistilahkan minal mukhatibah dari dari orang yang sedang bercakap-cakap. Maksudnya mukhatibah itu ya orang yang saling ya sedang melakukan satu pembahasan tertentu. Nah, misalnya begini. Ya. Maksudnya misalnya begini. Kalau misalnya kita di majelis ini sedang berbicara soal fikih, maka ketika saya mengucapkan kata-kata sholat, makna hakikinya sholat itu bukan bimakna lughawi. Kenapa? Karena kita sedang berbincang-bincang soal apa? Soal fikih. Sehingga makna sholat di situ itu adalah makna apa? Istilah syar'i. Harusnya makna syar'i. Kenapa? Karena memang majelis kita ini majelis fikih. Sehingga setiap istilah-istilah yang saya ucapkan, makna hakikinya adalah makna syar'i itu tadi. Karena majelis kita majelis syar'i. Kalau misalnya majelis kita sedang membahas lughah. Ketika saya menyebut sholat, menyebut dabah, menyebut singa, dan maka makna hakikinya makna apa?
lughawi. Itu yang dimaksud dengan waqila ma ustu'mila fi ma ustuliha alaihi minal mukhatibah. Maka menurut definisi ini makna hakiki itu ada 4. Makna hakiki ada berapa? Ada 4. Yang pertama hakiki lughawi, yang kedua hakiki syar'i, yang ketiga hakiki urfi, dan yang keempat adalah hakiki istilahi. Hakiki apa? Hakiki istilahi. Nanti akan dibahas di sini. Oke. Waqila ma ustu'mila fi ma ustuliha alaihi minal mukhatibah wa in lam yabqa ala mawdu'ihi. Meskipun makna kalimat itu sudah tidak sesuai dengan maudhu'nya, kas-shalah, seperti kata-kata salat, fil hay'ah al-makhsusah. Kata-kata salat digunakan untuk merujuk kepada hay'ah al-makhsusah, gerakan-gerakan tertentu, yakni salat sebagai sesuatu yang al-aqwal wal af'al al-muftatahah bit takbir wal mukhtatamah bit taslim. Itu namanya al-hay'ah al-makhsusah fi shalah. Apakah itu bukan makna hakiki? Makna hakiki juga. Menurut definisi yang kedua. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi al-lughawi wa huwa ad-du'a bi khairin. Nah, jadi meskipun salat ini, makna salat yang sudah berubah menjadi bentuk hay'ah makhsusah ini sudah tidak lagi sesuai dengan ala mawdu'ihi al-lughawi, tidak sesuai dengan makna maudhu' lughawinya. Apa makna maudhu' lughawinya? Makna maudhu' lughawinya adalah apa? Ad-du'a bi khairin. Doa terhadap kebaikan-kebaikan. Oke. Wad-dabbah lidzatil arba' kal himar. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi wa huwa kullu ma yatubu 'ala al-ardi. Nah, ini hakikat urfi. Jadi urufnya sudah menjadi uruf, sudah menjadi kebiasaan. Kalau orang nyebut dabbah, maka yang dimaksud itu adalah hewan-hewan berkaki 4. Mau itu himar, mau itu keledai, himar, mau itu kuda. Nah, itu disebut apa? Dabbah. Tapi itu pemaknaan dabbah secara apa? Urfi. Kebiasaan. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi. Ini sudah tidak sesuai dengan makna maudhu'nya. Apa makna maudhu' dabbah? Makna maudhu'nya wa huwa kullu ma yatubu 'alal ard. Pokoknya setiap hewan yang melata di bumi itu dabbah. Itu makna maudhu'nya. Maka manusia juga dabbah. Pokoknya ma yatubu 'alal ard itu maksudnya segala hewan yang berjalan di atas bumi. Di semut ya dabbah, kecoa ya dabbah, simpan sebonobo dabbah, cacing ya dabbah, manusia juga apa? Dabbah. Wal majazu, adapun majaz, ma tujawwiza ai ma tu'uddiya bihi an mawdu'ihi. Majaz adalah makna tujawwiza yang sudah melampaui, jawaza yujawizu, sudah melampaui, ai tu'uddiya bihi, yakni sudah melampaui an mawdu'ihi, dari makna maudhu'nya, di luar makna maudhu'. Itu namanya majaz. Wa hadza ala makna al-awwalil haqiqah. Nah, ini sesuai dengan makna pertama dari makna hakiki. Artinya ini definisi majaz ma tuju wiza'an maudhu'ihi, ini sesuai dengan definisi makna hakiki yang pertama. Adapun kalau kita menggunakan definisi hakiki yang kedua, maka makna majaz adalah wa 'ala tsani huwa ma ustu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Ya, kebalikan dari yang pertama. Yani setiap makna yang digunakan tidak sesuai dengan istilah-istilah yang dipakai oleh al-mukhatibah, orang-orang yang sedang bercengkrama atau orang yang sedang membahas satu pembahasan. Jumhur ulama sepakat bahwa yang namanya majaz itu ada dalam Quran. Majaz itu apa? Ada dalam Quran. Ada beberapa ulama, segelintir ulama tidak mau menisbatkan keberadaan majaz dalam Al-Quran. Kenapa? Karena majaz itu dianggap sebagai permainan kata-kata atau enggak dianggap sebagai tipuan makna. Lah karena Quran itu kalamullah, enggak mungkin Allah itu melakukan permainan apa? Kata-kata. Nah, di antara yang menolak makna majaz dalam Quran itu Syekh Ibnu Taimiyah. Itu menolak makna majaz dalam Quran, sehingga seluruh makna-makna ayat-ayat yang ada dalam Quran yang seharusnya dihitung sebagai ayat majazi dianggap sebagai hakiki. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dianggap sebagai apa? Hakiki. Ya berarti istiwa, betul-betul istiwa. Duduk begitu.
Waman kana fi apa? Fi dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Orang yang itu kalau tidak kamu maknai majas dulu, kasihan. Orang-orang yang mohon maaf tuna netra, maka nanti di dunia tuna netra, di akhirat tuna netra. Masih tuna netra. Jadi itu orang-orang yang mengatakan ulama ya segelintir ulama yang mengatakan bahwa itu kadang nggak konsisten. Nanti ketika sampai di ayat-ayat yang harus takwil tiba-tiba takwil. Karena kayak misalnya contoh misalnya gimana itu ada ayat yang mengatakan bahwa wallahu si aina ma kuntum itu loh. Gimana itu? Wallahu ma'akum aina ma kuntum itu kan. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu nanti kalau kamu tanya sama orang-orang yang menolak majas, mereka tetap akan maknanya aina ma kuntum itu wallahu ma'akum itu bukan zat Allah yang bersama kalian, tapi maksudnya pertolongan Allah, rahmat Allah, pengetahuan Allah. Nah, itu terus tiba-tiba takwil. Wal haqiqah imma lughawiyah wa imma syar'iyyah wa imma urfiyah. Nah, wal haqiqah maka hakikat itu ada 3. Sekali lagi ini berarti beliau mengambil pendapat yang mengatakan apa? Yang mengatakan haqiqah itu menggunakan definisi yang pertama apa yang kedua? Menggunakan yang kedua. Wal haqiqah imma lughawiyah. Yang pertama ada hakiki lughawi. Apa? Bi an wada'aha ahlul lughah kal asad lil hayawan al muftaris. Hakiki lughawi adalah makna hakiki yang memang sejak awal dipakai oleh ahli lughah. Ahli lughah menggunakan kalimat ini dengan makna ini. Itu namanya apa? Hakiki lughawi. Contohnya kal asad lil hayawan al muftaris. Singa dimaknai sebagai hayawan muftaris. Wa imma syar'iyyah, ada kalanya hakiki itu hakiki syar'i. Bian wada'aha asy-syari' kas-shalah lil ibadah al makhsusah. Seperti syariat menjadikan makna sholat itu sebagai ibadah al-makhsusah, ibadah yang sudah tertentu, yang sudah spesifik, yang af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim itu tadi. Kemudian ada imma urfiyah, ada hakikat urfi, bi an wada'aha ahlul urf al-'am kadzabah lidzatil arba' kal himar. Yani hakikat urfi itu makna hakiki yang memang ya ahlul urf, orang-orang kebiasaan, orang-orang pada umumnya memaknai dabah itu sebagai apa? Hewan yang lidzatil arba, punya 4 kaki, kal himar seperti himar. Wa hiya lughatan likulli ma yadubu 'alal ard. Padahal secara bahasa tadi artinya adalah setiap hewan yang yadubu 'alal ard, bisa berjalan di atas tanah. Awil khos, lah ini yang saya maksud dengan hakikat istilahi. Awil khos. Tadi ada hakiki lughawi, ada hakiki syar'i, ada hakiki urfi, yang kedua ada hakiki istilahi. Ini yang beliau sebut sebagai al-khos. Apa itu contohnya? Kal fa'il lil ismil marfu' indan nuhah. Jadi misalnya kalau saya mengatakan fa'il, secara lughawi makna hakiki lughawinya fa'il itu apa? Ya pelaku atau subjek atau apa? Subjek. Tapi kalau dalam nahwu artinya fa'il itu apa definisi fa'il? Isim marfu, isim yang dibaca rofa, yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Padahal isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah mabni maklum itu belum tentu jadi subjek, belum tentu jadi dalam tanda kutip pelaku perbuatan. Contohnya apa misalnya? Naik fa'il. Bukan. Apa namanya? Contohnya ini, misalnya qatala, kalau qat itu sudah pastilah. Contohnya apa ya? Kalimat fi'il yang dalam bahasa Indonesia maknanya bukan perbuatan. Apa? Kalimat fi'il yang dalam bahasa Indonesia maknanya bukan perbuatan. Ini. Apa namanya? Syaraqat asy-syamsu. Matahari telah terbit. Matahari apa? Terbit. Pertanyaannya, apakah matahari itu jadi pelaku? Ya, pelaku ya? Pelaku nggak itu? Pelaku ya? Enggak. Ada. Saya lupa. Mata Zaidun. Mata Zaidun. Nah itu dia. Mata Zaidun telah mati. Apakah Zaid pelaku kematian? Yang mematikan? Bukan dong. Mata secara nahwu Zaidun itu kedudukannya menjadi apa? Fa'il.
Tapi secara makna lughawi, apakah Zaid itu kan harusnya Zaid yang dimatikan kan? Bukan dia yang mati, yang mematikan, bukan. Nah, jadi ini disebut apa? Hakiki istilahi. Kal fa'il lil ismil marfu' inda nuhah. Faham? Wa hadha taqsim, pembagian ini masyin ala ta'rif atsani, seperti yang saya terangkan tadi. Masyin itu berlaku ala ta'rif atsani, menggunakan definisi yang kedua lil haqiqah, untuk makna hakiki. Dunal awal al qasir ala lughawiyah, bukan definisi yang pertama, definisi hakiki yang pertama yang terbatas pada hakiki lughawi saja. Yang beritakan sampai sini? Dua satu. Kenapa? Persis ya. Ini juga dari satunya salah. Bisa dipahami? Yang kita kan? Ini kita mau masuk pembahasan mengenai majas. Ini agak panjang sebetulnya, pembahasan pentingnya. Saya khawatir nanti terlalu lama. Udah berapa menit kan? 50 menit. Nggak kerasa. Oh, kasih. Ini kalau kenapa? Diskusi panjang. Ayo coba diskusi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau apa misalnya? Tanya aja. Pembahasan-pembahasan yang lain. Oh iya itu. Tadi udah dijelasin. Enggak ada yang belum itu. Macam panjang ini. Pembahasan majas agak. Sebenarnya majas di Imam Mahali pendek tapi keterangannya agak panjang. Karena ini salah satu pembahasan penting dalam usul fikih adalah majas. Istilah sama mangkul itu sama. Kenapa? Istilah sama mangkul itu sama. Kalau dalam itu beberapa ulama menggunakan istilahi satu mangkul. Kalau di mana di Tahdzibul Mantiq Imam Taftazani itu kan pakai istilahnya mangkul. Sama aja sebetulnya. Akhir ujung-ujungnya sama. Aku lah masalah. Nek fan film mau sing mau apa sih yang apa tadi? Sing majas mana hakiki kowe ditulis lu enak. Majas makna hakiki gimana? Pembagian itu lah. Ini ya kalam bi tibari metarokab terus iki. Atau iki istimal bi tibari istimal. Ngulur waktu. Sebenarnya nggak ngulur waktu sih. Durasinya. Durasinya gak keren sak jam. Ya coba kita ini lagi ya kita ringkaskan. Ini tadi pembagian dalam aqsamul kalam. Pertama tibari ma yatarakabu minha. Kalam dilihat dari sisi kira-kira kalimat yang disebut kalam itu ketika dia tersusun dari apa saja. Pertama beliau mengatakan bisa tersusun dari ismani, ya kan? Ismani, dua kalimat isim. Dua kalimat isim ini bisa mubtada khobar, contohnya apa? Zaidun, qaimun. Bisa juga contohnya mubtada sadam khobar, fa'il sadam sadam khobar. Qaimun, Zaidun. Ini Zaid di sini bukan khobar tapi fa'il sadam sadam khobar. Kemudian yang ketiga apa tadi contoh yang saya buat? Amahmudun. Amahmudun al-kadhib misalnya. Ini al-kadhib di sini adalah naibul fa'il sadda masada khobar. Karena menjadi naibul fa'il dari isim maf'ul, Mahmud. Kemudian yang terakhir ada apa? Apa lagi? Apa lagi tadi? Oh ini satu lagi itu apa namanya? Isim fi'il. Nah, satu lagi itu isim fi'il. Isim fi'il ditambah dengan isim domirnya. Isim fi'il plus isim domirnya itu kan sama ismani juga kan? Dua kalimat isim. Contohnya apa? Amin. Kalah. Amin ini kan bukan Anies Muhaimin ya. Amin ini kan maksudnya apa? Amin ini kan kalimat isim kan sebetulnya dia. Tapi dia secara makna fi'il, maka disebut isim fi'il. Makna secara makna dia maknanya apa? Istajib
lana, karena saya begitu, istajib lana. Ya amin di sini bisa disebut sebagai ismani. Oke, ini satu. Terus yang kedua, bisa juga dari isim wa fi'il, ismun wa fi'lun. Ismun wa fi'lun. Nah, tersusun dari dua isim dan kalimat fi'il. Contohnya apa contohnya? Contohnya fi'il fa'il, contohnya doroba zaidun. Atau bisa juga apa? Duriba zaidun. Duriba. Fi'il dan fa'il, fi'il dan maf'ul, naibul fa'il. Kemudian yang ketiga, apa tadi kata beliau yang menyelisih jumhur itu? Fi'il dan huruf. Fi'lun wa harfun. Contohnya apa? Maqoma. Nah, ini menurut beliau juga disebut sebagai kalam, tapi ini menyelisih jumhur ulama nahwu. Terus yang keempat apa? Ismun wa harfun. Ismun wa harfun contohnya apa? Ya zaidu. Ya zaidu. Kata beliau, dalilnya adalah ya zaidu ini secara makna artinya unadi zaidan. Oke, selesai. Kemudian al-kalam bi'tibari madlulihi. Kalam dilihat dari sisi apa? Madlulnya. Terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi berapa? Kalam bi'tibari madluli tadi. 8. Ada khobar, ada insya. Iku sing ya Zaidu iku apa beliau Imam Haramain melihat secara zahir ya. Apa? Wa in kana fi aslihi apa unadi ku Imam Mahali nih sing ngomong. Iya. Imam Mahali mah. Sing anu sing Imam Haramain secara zahir. Iya. Kan menganggap. Oke. Bi'tibari madluli itu ada dua. Kalam itu ada dua. Ada khobar dan ada insya. Ada khobar. Pertama. Nah, gimana ya nulisnya ya? Yes. Pertama khobar. Yang kedua apa? Insya. Insya. Khobar itu ma yahtamilu as-sidq awil kadzib. Segala sesuatu yang yahtamil as-sidq awil kadzib lidzatihi ya, lidzatihi. Pada zatnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain yakni bi'tibari misalnya bi'tibari al-mukhbir al-mukhbir bihi, maka ada tiga kemungkinan. Ada yang la yahtamilu ila sidq, ada yang la yahtamilu ila al-kadzib, ada yang yahtamilu sidq awil kadzib. Contohnya yang la yahtamilu ila sidq apa? Misalnya adalah khobar yang ada dalam Al-Quran, itu la yahtamilu ila as-sidq, yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis mutawatir la yahtamilu ila as-sidq, karena kita lihat dari sisi apa? Siapa penyampai pesan itu. Yang menyampaikan pesan Gusti Allah. Maksud kita katakan yahtamilu sidq awil kadzib, ya enggak mungkin. Udah pasti sidq. Tapi sekali lagi itu bukan bi'tibari lidzatihi, bukan lidzatihi. Karena kita mempertimbangkan hal yang lain. Karena yang menyampaikan Gusti Allah ya jelas. Kemudian yang kedua insya. Insya itu bisa nanti istifham. Ya, insya itu ada dua ya. Insya itu ada dua, ada tolab, ada yang ghairu tolab. Tolab ada yang ghairu tolab. Nah, tolab contohnya adalah amr, perintah, atau nahi. Amr, nahi. Kemudian ada istifham. Istifham dan seterusnya. Tolab. Tolab itu apa? Tuntutan. Kalau amr itu tuntutan untuk mengerjakan. Amr, perintah. Maka dia disebut tolab. Kenapa? Tolabul fi'l. Perintah untuk mengerjakan. Kalau nahi disebut tolab kenapa? Tolabul kaf. Perintah, tuntutan untuk meninggalkan atau tidak mengerjakan. Itu namanya nahi. Kalau istifham, tolabul jawab. Tuntutan untuk menjawab. Dan seterusnya. Ghairu tolab contohnya apa? Ya, macam-macam lah. Apa namanya? Misalnya adzam wal madah dan seterusnya. Terakhir al-kalam bi'tibari isti'mali lafzihi. Dilihat dari sisi penggunaan lafaz-lafaznya, dibagi menjadi dua, ada hakiki dan ada apa? Majazi. Hakiki dan ada majazi. Hakiki ini definisinya ada dua. Yang pertama apa?
Tadi yang pertama? Oh? Apa coba definisi yang pertama tadi? Ma baqiya fi istimali ala mawdu'i. Ayo, ma baqiya Istimali isti'malihi ala mawdu'i. mawdu'ihi ala mawdu'ihi. Yang kedua apa? Yang kedua? Mastubila fi mastilah. Ma ustu'mila fi mastuliha fima ustuliha alaihi al-mukhatib. alaihi al-mukhatibah. Oke. Dari definisi yang pertama yang artinya adalah kalam hakiki atau lafadz yang hakiki adalah lafadz-lafadz yang digunakan masih dengan makna maudhu'nya. Masih dengan makna apa? Maudhu'nya. Maka dari sini hakiki itu cuma satu, yaitu hakiki apa? Hakiki lughawi. Jadi kalau saya mengatakan al-insan maka maknanya apa? Hakikinya cuma satu, hayawan, natik. Tapi dengan definisi ini, definisi yang kedua yang artinya adalah hakiki adalah setiap lafadz yang digunakan sesuai dengan ma ustuliha alaihil mukhatibah, sesuai dengan makna yang sudah diistilahkan, yang sudah disepakati oleh al mukhatibah, orang-orang yang sedang berbincang-bincang ini atau orang yang sedang membahas sesuatu. Maka dari sini hakiki ada berapa? 3. 4. Yang pertama hakiki Lughawi. lughawi. Kemudian ada hakiki urfi. Ada hakiki syar'i. Terus ada hakiki istilahi. Nah, lughawi apa contohnya misalnya? Lughawi contohnya asadun, hayawanun, muftaris. Kemudian yang kedua apa? Urfi contohnya dabah, ma yadubu alal lidati al arba, ya kan? Lidawatil arba. Lidawatil arba. Kemudian ada syar'i, sholah, dan terus ya itu ya yang apa namanya qaulun hay'ah khosoh itu ya. Apa namanya af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir muqtatam taslim. Istilahi contohnya apa? Fa'il. Fa'il maknanya adalah al-ismul marfu'u ila akhiri. Ilmu padi lah. Oke. Insyaallah besok kita bahas majazi. Pembahasan yang penting. Ada yang mau ditanyakan? Berarti arot kosam itu maksudnya tolabi. Tolabi itu. Tolabi. Arot itu kan ada tolak-tolaknya juga sebetulnya. Kalau kosam. Wallahi misalnya apa contohnya? Wallahi la Wallahi la af'alanna la aqulanna, demi Allah aku akan membunuhmu. Itu tolak nggak itu? Kosam itu ya. tolak. Ini sambil dimasukkan tolak juga. Yuk. Yang lain? Makhraj al-kalimi dzati al-khabar allati la tumasdaq al-awwal. Oke. Tanya Dan, biar cepat monetize. Al-arad huwa kalamun dalun bil wati ala talab. Oke. Panjang. Oke. Alam anna ahlul usul. Oke. Dari bulanan Niger. Kayak gitu. Kayak gitu dapat al-awwal gitu. Mau YouTube. Terus masalah bersih. Nanti sampai dulu. Allahu a'lam bissawab. Paham Rizky? Rizky. Oke.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون